Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini video dari kelompok kami, dari kelompok 6 mata kuliah Fisika Dasar, akan menjelaskan mengenai kalor dan termodinamika yang beranggotakan Tanti Nur Rahmawati, Imam Hasbullah, Nabila Aryati, dan Nurul Ilmi Istiqomah. Kawan-kawan pernah merasa bingung kenapa saat memegang gelas yang berisi air panas, tangan kita ikut kepanasan? Hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas hingga akhirnya ke tangan kita. Lalu, apa sih sebenarnya kalor itu? Pahami pengertian kalor beserta rumusnya berikut ini ya kawan. Di sini akan menjelaskan yang pertama pengertian kalor, yang kedua kalor jenis, yang ketiga kapasitas kalor. Pengertian kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu pernyataan ini. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Rumus perpindahan kalor yang simbolnya Q besar sama dengan M kali C kecil kali delta T. Keterangan Q banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Yang satuannya J atau joule. M kecil adalah massa benda yang menerima atau melepaskan kalor. Satuannya kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Yang berikutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda loh. Satuan kalor jenis ialah joule per kilogram derajat Celcius. Rumus dari kalor jenis. C kecil sama dengan Q per M dikali delta T. Keterangan C kecil kalor jenis zat. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Q sama dengan banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda. Satuannya joule. M kecil adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram. Delta T merupakan perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Yang berikutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor
yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah Joule per kalori atau K. Rumus perpindahan kalor dengan simbol C besar. C sama dengan Q per delta T. Keterangan C adalah kapasitas kalor. Satuannya J per K. Q adalah banyaknya kalor. Satuannya J atau Joule. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya kalori. Selain itu, ada rumus lain untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C besar sama dengan M dikali C. Keterangan C besar adalah kapasitas kalor atau J per K. M kecil adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat. Satuannya Joule per kg dikali K. Ya baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Tanti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tanti Nur Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 11720500107. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan materi kalor. Nah, sebelumnya kita akan mengulik kembali tentang rumus kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama ada kalor jenis, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan dijadikan persamaan pertama. Yang kedua ada kapasitas kalor, yaitu C besar sama dengan M kali C atau C sama dengan Q dibagi delta T dan dijadikan persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat adalah sebagai berikut. Sehingga dihasilkan Q sama dengan M kali C kali delta T atau sama dengan C besar dikali delta T. Dijadikan persamaan ketiga. Nah, dengan Q itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan dalam satuan Joule. M adalah massa suatu zat yang diberi kalor atau dalam satuan kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat, kalor jenis suatu zat dengan satuan J per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan atau perubahan suhu suatu zat atau dengan satuan derajat Celcius. C sama dengan kapasitas kalor suatu zat dengan satuan J per derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal yang pertama. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Mari kita jawab. Diketahui M sama dengan 3 kg, C sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 35 kurangi 10 derajat Celcius, sama dengan hasilnya 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q-nya berapa. Mari kita jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 3 kg dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius. Maka dihasilkan 313.950 Joule.
Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalor jenis air 1 kalor per gram derajat Celcius, tentukanlah temperatur air setelah pemanasan tersebut. Mari kita jawab. Diketahui M-nya itu 100 gram. T0-nya itu 25 derajat Celcius. C airnya 1 kalor per gram derajat Celcius. Dan Q-nya adalah 1000 kalor. Ditanyakan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Kita jawab dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena yang ditanyakan delta T, maka Q per M kali C. Nah, delta T-nya sama dengan 1000 kalor dibagi 100 gram dikali 1 kalor per 30 derajat Celcius. Hingga delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Perubahan temperatur memiliki arti selisih antara temperatur air setelah pemanasan terhadap temperatur awal, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. Delta T sama dengan T dikurangi T0. Delta T-nya adalah 10 derajat Celcius, dan T-nya belum diketahui, dan T awalnya adalah 25 derajat Celcius, sehingga nilai T adalah 35 derajat Celcius. Jadi temperatur akhir air setelah pemanasan adalah 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Mari kita jawab. Diketahui M-nya 3 kg, delta T-nya 120 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius, maka hasilnya 100 derajat Celcius, dan Q-nya adalah 135 kJ atau 135.000 Joule. Yang ditanyakan adalah kapasitas kalor dan kalor jenis, atau C besar dan C kecil. Mari kita jawab dulu. Menentukan kapasitas kalor besi, yaitu C besar sama dengan Q per delta T. C-nya sama dengan 135.000 Joule dibagi 100 derajat Celcius, sehingga dihasilkan kapasitas kalornya 1350 Joule per derajat Celcius. Menentukan kalor jenis besi, kita menggunakan C kecil sama dengan C kapasitas kalor dibagi massa. C sama dengan 1350 Joule per derajat Celcius per 3 kg. Maka yang dihasilkan adalah kalor jenis besinya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Mungkin pembahasan dari saya dicukupkan sekian, dan dilanjutkan dengan materi termodinamika. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan sesi presentasi, yaitu membahas materi mengenai termodinamika. Pengertiannya sendiri, secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Nah, termodinamika mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja serta sistem pembatas dan lingkungan. Hukum termodinamika ada 4, yaitu hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Nah, hukum awal atau zeroth law atau hukum ke-0 berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, yang kedua ada hukum ke-1 termodinamika.
Bunyinya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, ini mempunyai rumus Q sama dengan W dikali delta U. Q sendiri adalah kalor, W adalah usaha, delta U adalah perubahan energi, aturan nilai positif dan negatif. Nah, aturannya itu Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor, dan Q negatif bila sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan kerja, dan W negatif bila sistem diberikan kerja. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Nah, hukum ini itu diuraikan menjadi 4 proses. Yang pertama, isobarik atau tekanan tetap atau konstan. Yang kedua, ishorik, volume tetap atau konstan, dan isotermik, suhu tetap atau konstan, serta diabatik, sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, hukum yang ketiga yaitu hukum kedua termodinamika. Berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Kemudian, hukum ketiga termodinamika. Bunyinya, suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, ada juga sistem pada termodinamika, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah termodinamika sistem terbuka, yang kedua adalah termodinamika dengan sistem tertutup, yang ketiga adalah termodinamika sistem terisolasi. Nah, pada termodinamika sistem terbuka itu adalah ada atau terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya itu samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua ada termodinamika sistem tertutup. Jika ada sistem terbuka yang tadi, maka ada juga sistem tertutup, yaitu adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya seperti greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Nah, untuk membedakan sebuah sistem tertutup mengalami pertukaran energi yaitu panas atau kerja atau keduanya, tergantung sistem pembatasnya. Nah, sistem pembatasnya itu terbagi lagi menjadi 2. Ada pembatas adiabatik atau tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Ada juga pembatas rigid, tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kerja sistem ke lingkungan, maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah termodinamika dengan sistem terisolasi. Kalau ini tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Nah, itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contohnya, tabung gas terisolasi. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Nabila Aryati, NIM 11920500068 akan melanjutkan contoh soal dan pembahasan termodinamika. Nah, contoh soal yang pertama, volume awal dari suatu gas adalah 3 meter kubik. Akan dipanaskan secara isobarik agar volumenya berubah menjadi 6 meter kubik. Jika diketahui tekanan gas adalah 2 atm, berapakah usaha luar gas tersebut? Kita ketahui di sini V2-nya ada 6 meter kubik,
V1-nya ada 3 meter kubik, dan tekanannya ada 2 atm. Kita ketahui satu atm itu 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi di sini tekanannya 2,02 dikali 10 pangkat 5. Nah, isobaris itu tekanannya tetap, jadi W sama dengan P dikali delta V, W sama dengan P dikali V2 kurang V1, 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali 6 kurang 3, 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali 3, W sama dengan 0,06 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi usaha luar gas tersebut adalah 6,06 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, di contoh soal yang kedua, di sini ada suatu gas helium dengan volume 3,1 meter kubik bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volumenya berubah menjadi 77 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, kita ketahui di sini V1-nya 3,1 meter pangkat 3, T1-nya 37 derajat Celcius sama dengan 310 Kelvin, T2-nya 77 derajat Celcius itu sama dengan 350 Kelvin. Lalu tekanannya ada 2 kali 10 pangkat 5 meter per M kuadrat. Di sini kita pakai rumus V2 per T2 sama dengan V1 per T1. V2 sama dengan T2-nya kita pindahin, lalu kita masukin angkanya 3,1 dibagi 310 dikali 350 sama dengan 3,5 meter pangkat 3. Jadi usahanya itu T dikali delta V, 2 dikali 10 pangkat 5 kali 3,5 kurang 3,1. 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,4, 0,8 kali 10 pangkat 5 Joule, 80 dikali 10 pangkat 3 ini agar menjadi 80 kJ. Jadi usaha luar gas tersebut adalah 80 kJ. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada 1 mol gas ideal monoatomik dalam kondisi isobarit mengalami perubahan pada tekanan 10 pangkat 5 Pascal sehingga volumenya menjadi 3 kali lipat dari volume awal. Jika diketahui volume awalnya adalah 20 liter, maka kalori yang diserap gas adalah, kita ketahui kan V1-nya di sini 20 liter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Lalu V2-nya ada 2 dikali V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Lalu tekanannya diketahui 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalori yang diserap gasnya itu delta U ditambah W. Lalu kita masukin 3/2 NR pangkat NR delta T ditambah P delta V menjadi 5/2 P delta V. Lalu kita masukin angkanya 5/2 dikali 10 pangkat 5 Pascal dikali 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik dikurangi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik sama dengan 5/2 dikali 10 pangkat 5 Pascal dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Jadi Q-nya 5000 Joule. Jadi kalori yang diserap gas adalah sebanyak 5000 Joule. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.